Shalom saudara-saudara yang menerima anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan hidup kita baik-baik saja di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati dan hidup kita. Saudaraku, seperti biasanya, mari kita mengawali segala sesuatu yang kita lakukan dengan berdoa untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu malam ini dengan hati yang bersyukur atas segala hal yang baik yang kami alami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami mengawali saat teduh kami dengan berdoa bagi saudara-saudara kami yang setia mendengarkan firman-Mu di channel ini. Kami berdoa memohon kuasa kesembuhan-Mu mengalir dan menyembuhkan setiap orang yang sedang sakit. Kiranya Engkau memberikan pemulihan yang sempurna dan kekuatan yang baru. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya. Kami memohon campur tangan dan belas kasihan-Mu untuk memberikan pertolongan dan jalan keluar. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kekuatan untuk bisa melalui semua masalah dengan baik. Sekarang tiba waktunya untuk kami memulai saat teduh dan bersekutu dengan-Mu melalui firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang berharga. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Urapilah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kasih merupakan hal yang sangat penting dalam kekristenan. Karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Selain itu, perintah baru yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah agar mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kasih adalah satu hal yang membedakan kita dari orang-orang dunia, karena mereka tidak mengerti konsep kasih yang diajarkan Allah kepada kita. Penjelasan mengenai kasih ditulis lengkap dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dan penjelasan itu diawali dengan kasih itu sabar. Saat kita mengasihi seseorang, maka kita akan bersabar terhadap orang itu. Mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Allah bersabar terhadap kita karena Allah mengasihi kita dan menginginkan agar kita semua diselamatkan. Kasih tidak terburu-buru menjatuhkan penghakiman karena kasih memberikan kesempatan. Kasih itu sabar adalah hal yang harus kita terapkan dalam semua bidang kehidupan kita, baik dalam hubungan suami istri, mendidik anak, pekerjaan di kantor, pelayanan, dan lain sebagainya. Satu-satunya cara kita bisa benar-benar sabar terhadap orang lain adalah dengan melihat mereka melalui mata Kristus. Kalau kita melihat dengan mata kita mengenai cara-cara yang merusak, jahat, dan mengerikan yang digunakan orang untuk memperlakukan orang lain, kita seringkali jadi mengeraskan hati kita terhadap orang itu. Akan tetapi, kalau kita melihat melalui mata Kristus, kita akan memiliki kasih dan belas kasihan terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat, karena kita mengerti
bahwa mereka melakukan hal itu karena sifat berdosa mereka dan ketidaktahuan akan firman Tuhan. Kesabaran berdasarkan kasih merupakan hal yang bisa memulihkan hubungan-hubungan yang rusak, terutama di dalam rumah tangga. Suami istri yang menunjukkan kesabaran satu sama lain berdasarkan kasih bisa mengalami lebih sedikit benturan kepribadian dalam rumah tangga mereka. Hal ini bisa menyebabkan terhindarnya rumah tangga dari pertengkaran-pertengkaran yang diakibatkan oleh hal-hal yang sepele. Kesabaran berdasarkan kasih juga harus ditunjukkan kepada anak-anak yang memberontak dalam sebuah rumah tangga Kristen. Meskipun orang tua sudah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak sejak masa kecil mereka, namun saat anak-anak beranjak dewasa, seringkali mereka memiliki pilihan mereka sendiri. Yang harus dilakukan sebagai orang tua bukanlah bersikap keras kepada mereka, karena hal itu akan membuat mereka semakin jauh dan memberontak. Orang tua harus tekun berdoa kepada Tuhan dan menunjukkan kesabaran yang penuh kasih kepada anak-anak yang memberontak. Hanya Tuhan yang mampu mengubahkan hati seseorang, dan tugas orang tua adalah membuka tangan dan rumahnya dengan penuh kasih kepada anak-anaknya. Kasih itu sabar juga bisa kita terapkan saat kita berada di tempat kerja. Menghadapi berbagai jenis orang di tempat kerja dengan berbagai jenis kepribadian akan membuat kita sesekali mengalami benturan dengan orang lain. Disinilah kita harus memperlihatkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, yaitu bahwa kasih itu sabar. Kita tidak boleh terburu-buru dalam hal emosi dan melakukan tindakan-tindakan yang akan disesali di kemudian hari, melainkan kita menjadi kesaksian bagi orang lain di tempat kerja bahwa memiliki Kristus di dalam kita akan membuat kita memiliki kesabaran berdasarkan kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan malam ini, marilah kita selalu mengingat bahwa kasih itu sabar dan senantiasa melakukannya dalam semua bidang kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang menunjukkan kesabaran berdasarkan kasih. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Kiranya setiap pengajaran-Mu tertanam di dalam tanah hati kami yang subur, berakar dan bertumbuh, serta menghasilkan buah-buah yang melimpah di dalam hidup kami. Kiranya kami selalu memancarkan terang Kristus melalui segala perkataan dan perbuatan kami dimanapun kami berada. Sebentar lagi kami akan segera beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami, memberikan kami tidur yang tenang tanpa kekhawatiran atau kecemasan. Luputkanlah kami dari hal-hal yang jahat dan pencobaan-pencobaan, serta berkatilah kami dengan kesehatan pada tubuh kami. Berkati dan lindungilah juga keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Bapa, kami juga mau berdoa memohon kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Kami percaya tangan-Mu menopang negeri kami dan Engkau mengasihi Indonesia. Kami berdoa bagi terjadinya kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia. Kiranya Engkau memperlengkapi anak-anak-Mu dengan karunia-karunia rohani yang dapat dipakai untuk memberkati dan menguatkan orang-orang lain. Berkatilah juga para pemimpin negeri kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negeri ini, sehingga dapat membawa Indonesia menuju keadaan yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.